Semakin tinggi kandungan protein, maka telur akan semakin baik dan banyak. Benarkah demikian? Jika ayam terlalu gemuk, maka mereka akan terhambat produksi telurnya. Bukannya rajin memanen telur, malah kita menjadi instruktur diet untuk ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa tani di kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Banyak peternak pemula seperti Bang Tani yang mengira untuk peternak ayam betelur yang paling penting untuk diperhatikan adalah kandungan protein dalam pakannya. Semakin tinggi kandungan protein, maka telur akan semakin baik dan banyak. Benarkah demikian? Ternyata jawabannya kurang tepat. Lalu, pakan atau nutrisi apa yang dibutuhkan supaya ayam bisa bertelur bagus dan lancar? Ikuti terus video ini supaya tidak salah informasi. Jangan sampai kita menilai isi buku hanya dengan melihat covernya saja. Sebelum Bang Tani lanjutkan materinya, yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam white leghorn dengan klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di Kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dalam peternak ayam, banyak sekali yang sudah mengulas kandungan protein dalam pakan ayam. Mulai dari menggunakan pakan pabrikan, pakan fermentasi, atau pakan alternatif lainnya. Semuanya kebanyakan melihat acuan nilai protein yang diperoleh dari bahan pakan yang akan digunakan tersebut. Angka 18 atau 19% kandungan protein menjadi angka idaman bagi para peternak, khususnya peternak ayam. Apakah cara ini salah? Tentu tidak. Ini sangat benar. Tapi menurut Bang Tani, angka acuan tersebut benar bagi yang ingin beternak ayam pedaging. Kenapa? Karena protein yang memadai memang diperlukan untuk proses pengemukan ayam, untuk mengejar bobot supaya ayam tersebut laku dijual dagingnya. Sementara untuk ayam petelur bagaimana? Apakah perlu juga mengejar bobot supaya gemuk? Ayam telur sedikit berbeda. Mereka dipelihara dengan tujuan diambil telurnya, bukan dagingnya. Jadi, tidak perlu bobot yang tinggi. Malah, dalam banyak kasus, jika ayam terlalu gemuk, maka mereka akan terhambat produksi telurnya. Ini disebabkan saluran produksi telurnya tertutup oleh lemak. Kalau sudah begini, bagaimana solusinya? Biasanya ayam tersebut dipaksa untuk diet, dikurangi jatah makannya, atau dipuasakan supaya tubuhnya kembali ideal untuk bertelur. Rugi kan kalau ayam petelurnya kegemukan? Bukannya rajin memanen telur, malah kita menjadi instruktur diet untuk ayam. Jadi membuang waktu dan biaya, bukan? Kalau masalah diet ini, solusi dari Bang Tani adalah dengan melepaskan ayam sehingga bebas bergerak mengeluarkan energinya untuk berlari ke sana kemari, mengorek tanah, dan terbang naik ke tangkringan. Mungkin pemirsa punya solusi lain. Silahkan klik kolom komen di bawah ini. Ditunggu ya. Kita kembali ke materi. Lalu, pakan dengan kandungan apa yang diperlukan supaya ayam petelur kita rajin bertelur sesuai dengan harapan? Cara mudahnya adalah begini. Kita lihat kandungan suplemen pabrikan untuk ayam petelur. Contohnya ini yang Bang Tani dapatkan. Ini bukan promo atau endorse, melainkan karena suplemen ini sepertinya sudah cukup terkenal dan banyak tersedia di toko bahan pakan ternak. Mari kita mulai dari membaca fungsinya terlebih dahulu. Fungsinya antara lain memperbaiki produksi telur dan meningkatkan mutu telur, membantu pertumbuhan, terutama pertumbuhan tulang dan bulu normal, mempertinggi daya tetas telur, mencegah dan menyembuhkan penyakit karena kekurangan mineral seperti lumpuh, kaki bengkok, kurang darah, dan lain sebagainya. Memang pada umumnya ayam petelur pada suatu periode tertentu bulunya akan rontok atau dikenal dengan mabung, ganti bulu. Nah, pada periode ini jelas bukan protein yang diperlukan untuk membantu pertumbuhan bulu tersebut, tapi mineral yang lain. Yuk kita lanjutkan ke kandungan mineral yang terkandung dalam suplemen ini. Di sini tertulis kandungan kalsium sebanyak 32,5%, kandungan fosfor 1%, kandungan iron Fe atau zat besi 6 gram, kandungan mangans atau Mn sebesar 4 gram, kandungan iodin atau I 0,0075 gram, kandungan koper atau tembaga Cu 0,3 gram,
kemudian kandungan zinc 3,75 gram, kemudian vitamin B12 0,5 mg, kemudian vitamin D3 50.000 IU. Dari komposisi di atas, kita bisa lihat komponen terbesar yang ada adalah kalsium, kemudian diikuti selanjutnya dengan fosfor. Karena yang paling besar kalsium, maka dapat kita simpulkan jika ingin mendapatkan manfaat yang seperti disebutkan dalam petunjuknya tadi, seperti contohnya memperbaiki produksi telur dan meningkatkan mutu telur, maka kita harus memperhatikan juga asupan kalsium bagi ayam petelur kita. Karena memang kalsium ini merupakan komponen utama dalam pembentukan cangkang telur. Bagaimana ayam-ayam kita bisa bertelur jika bahan baku utamanya tidak kita pasok? Ibarat kata kita mau membuat tahu tapi tidak punya kedelainya. Bukankah begitu? Ayam memang masih memiliki cadangan kalsium dalam tubuhnya, seperti yang terdapat di tulang dan bulu mereka. Tapi jika dibiarkan terus-menerus mereka mengambil cadangan kalsium dari tubuhnya, maka ayam akan menurun kualitasnya dan kesehatannya. Bahkan mereka bisa sakit seperti yang disebutkan tadi, yaitu penyakit kekurangan mineral, diantaranya adalah lumpuh. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan sumber kalsium untuk ayam kita? Yang paling mudah ya beli suplemen pakan pabrikan, seperti yang disebutkan tadi atau yang lainnya. Tapi dari awal channel ini dibuat, sebisa mungkin kita mempunyai sumber pakan sendiri yang alami. Di samping tidak tergantung kepada pabrikan, kita juga tahu persis makanan apa yang masuk ke ayam peliharaan kita. Insya Allah Bang Tani akan buatkan konten khusus tentang ini. Doakan ya. Baik, demikian konten kita hari ini. Semoga memberikan manfaat. Bang Tani berikan sedikit kesimpulan dari video kali ini sebelum ditutup. Dalam peternak ayam, kebutuhan akan nutrisi yang diberikan harus disesuaikan dengan tujuan ternak tersebut. Jangan sampai kita bertujuan beternak ayam untuk diambil telurnya, tapi menggunakan cara beternak ayam yang diambil dagingnya. Protein merupakan kandungan yang penting dalam pakan untuk ayam jenis apapun, baik pedaging maupun petelur. Tapi komposisi yang tepat adalah kuncinya. Jika kekurangan atau kelebihan bisa mendatangkan efek yang kurang baik. Mari kita sama-sama terus belajar supaya menjadi semakin baik dalam peternak, khususnya ternak ayam petelur White Leghorn. Semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi. Silahkan share ke rekan lain supaya kita turut membantu berbagi pengetahuan bagi sesama. Siapa tahu hal kecil ini dapat membantu menyelesaikan masalah banyak orang, bahkan mungkin juga persoalan bangsa yang kita cintai bersama. Nanti apabila ada pertanyaan lain, bisa gunakan kolom komen atau bisa juga gabung di grup Telegram Tani di Kota. Linknya ada di bawah. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ayam White Leghorn, silahkan tonton video-video yang sudah Bang Tani buat di channel ini. Dan bagi yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bang Tani, silahkan gunakan link sosial media Bang Tani yang ada di bawah. Dan bagi yang ingin memberi produk-produk tani di kota, seperti telur tetas, herbal, DOC, silahkan klik link Tokopedia yang sudah disediakan. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal yang kecil, supaya hal besar datang kepada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.